Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para hadirin, para tokoh masyarakat, para guru-guru, wabil khusus yang saya hormati sahibul hajah Ustaz Yudi beserta keluarganya. Yang saya hormati juga keluarga besar dari almarhum Bapak Haji Ahmad, yaitu Ustaz Abu Bakar, Ustaz Sukron, ada Sukron ya, belum datang. Juga yang saya hormati para guru-guru Al-Mukarram Haji Asep Riyadi dan rombongan Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Satria. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Saudi. Yang saya hormati Al-Mukarram Ustaz Syarifuddin. Yang saya hormati Ustaz Herman, Ketua Lingkungan Pak RT 015 dan seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Mari kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang senantiasa melimpahkan rahmatnya, karunia-Nya kepada kita sekalian. Sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul bersama-sama dalam acara menghadiri acara haul almarhum Bapak Haji Ahmad bin Bapak salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda tercinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita doakan terlebih dahulu di mana pada malam hari ini kita memperingati haulnya almarhum Bapak Haji Ahmad bin Bapak Bilun. Tentunya mudah-mudahan niat daripada keluarga besar almarhum senantiasa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diterima segala amal ibadahnya. Amin. Dan dijadikan makamnya raudhah min riyadil jannah. Amin. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling berjasa di dalam keluarga kita ialah orang tua. Yang melindungi kita, yang menjaga kita adalah orang tua. Yang membimbing, yang memberikan nafkah kepada kita ialah orang tua. Yang memberikan pendidikan sehingga anak itu menjadi orang yang pandai, anak itu menjadi sukses, dapat mencapai cita yang tinggi, sarjana, S1, S2, S3 dan seterusnya. Itu semuanya adalah jasa daripada orang tua. Tanpa orang tua kita bukan apa-apa hadir sekalian. Begitu juga ibu memberikan kasih sayang yang luar biasa kepada seorang anak. Melahirkan, memberikan pendidikan dan sebagainya. Itu dilakukan oleh orang tua adalah dengan ikhlas demi kebahagiaan anak-anaknya.
Dengan ikhlas demi kebahagiaan anaknya, itulah yang diberikan kepada kedua orang tua. Hadirin sekalian berbahagia. Bapak berangkat pagi, pulang sore mencari nafkah untuk siapa? Untuk anaknya. Hadirin. Apakah orang tua ada hitung-hitungan sama anak? Enggak ada. Nah, kamu nanti kalau misalnya sudah kerja, gajinya bagi 2 ya. Pernah gak begitu? Enggak pernah. Nah, Bapak hitung-hitung pas kamu sekolah sampai perguruan tinggi, Bapak berkorban udah 10 nak. Nanti jangan lupa ya nak, kalau kamu sudah berhasil itu dikembalikan semuanya. Pernah gak begitu? Enggak, hadirin sekalian. Orang tua mendidik anak dengan ikhlas demi kebahagiaan anaknya. Tapi yang hitung-hitungan kan kadang-kadang anaknya sendiri. Yang hitung-hitungan anaknya itu. Ya. Orang tua minjam duit 1 juta. Besok lagi minjam duit 1 juta. Yang ketiga kali minjam lagi, apa kata anaknya? Ini minjam mulu Bapak. Baru berapa kali minjam? 3 kali. Orang tuanya mendidik dari kecil sampai besar, kagak dihitung-hitungan. Lah anak baru 3 kali dipinjam aja, udah ngomong 3 kali minjam mulu Pak. Ini hadirin, anak zaman sekarang seperti itu. Zaman dulu ya, sama kali ya. Ya. Banyak kejadian juga hadirin sekalian berbahagia. Belum lama yang kita dengar ada orang tua metik jamunya di kebun anaknya dipermasalahkan. Oh, bilang menjalik. Sampai masuk ke mana itu? Pengadilan. Masa orang tua ngambil jamu anak miliknya diadili orang tua? Anak seperti apa hadirin sekalian? Bahkan zaman sekarang banyak orang tua yang sudah tua, udah pikun, bukan diurus dengan baik, tapi dilemparkan ke panti. Coba ini. Di mana letak bakti seorang anak kepada orang tua? Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, janganlah kamu menyembah kecuali kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam agama Islam, anak terbagi menjadi 4 hadirin. Yang pertama, anak yang soleh. Ini bukannya ngomong ya. Kan terbagi 4. Pertama, anak yang soleh. Siapa itu anak yang soleh? Guru, jeruk guru. Iya. Jeruk guru. Namanya kebetulan. Ceramah ya nggak? Iya. Barokah. Amin. Masih namanya doang soleh ini. Ya. Anak yang soleh ialah anak yang apabila orang tuanya masih hidup, dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Bukan hanya orang tuanya masih hidup, orang tuanya sudah meninggal, tetap dia berbakti kepada kedua orang tua. Itu namanya anak yang soleh. Yang soleh. Waladun soleh. Yang ceramah juga Kiai Haji Soleh. Yang kedua yaitu waladun. Waladun bar, dari kata albirru, jadi bar, kebaikan. Siapa mereka? Mereka ini yang namanya waladun bar. Waktu orang tuanya masih hidup, diajak ngaji, susah banget tuh anak tuh.
diajak ngaji susah. Kemudian dimasukin pesantren pulang, masuk dari di depan pulang ke belakang. Coba, pas orang tuanya meninggal, insaf. Kemudian dia baru mau ngaji, bahkan dia membuka pengajian. Itu anak waladun bar. Yang ketiga waladun akh. Siapa mereka? Mereka yaitu waktu hidupnya ada orang tuanya, dia tetap patuh berbakti kepada kedua orang tua. Pas orang tuanya meninggal, udah nggak berbakti lagi, hanya kepada makan, Pak. orang tuanya. Pak, makan tuh, makan Pak. Yang keempat, Pak Heri makan, Pak Heri. waladun Sambil dengerin ceramah. Waladun toleh. Siapa mereka? Ada orang tuanya, dia kagak mau berbakti. Orang tuanya meninggal, juga dia kagak mau berbakti. Ini namanya waladun toleh. Ini yang paling jelek. Nomor 3 sama nomor 4 ini yang paling jelek nanti sekarang berbahagia. Makanya yang pertama ialah waladun soleh, anak yang soleh, orang yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, mendoakan kepada kedua orang tuanya. Nah, seperti sekarang ini hadir sekalian, ini termasuk mobil anak yang soleh. Amin. Anak yang soleh itu berbakti bukan hanya kepada orang tua yang masih ada, tetapi orang tua yang sudah meninggal, dia tetap berbakti kepada kedua orang tua. Ada seorang sahabat hadirin, dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, orang tua saya sudah meninggal, apakah masih ada jalan bakti untuk kedua orang tua saya yang meninggal?" Kata Rasulullah, ada. Kata Rasulullah, yang pertama, wassalatu alaihim, yaitu mensolatkan keduanya, solat jenazah. Ini ahli tafsir berbeda pendapat untuk memberikan penjelasan wassalatu alaihim. Ada yang mengatakan yaitu mensolatkan anaknya terhadap jenazah orang tuanya. Sebab kalau anak yang mensolatkan anaknya itu lebih ikhlas hadirin sekalian, ya, lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pengertian wassalatu alaihima, yaitu memberikan doa untuk orang tuanya. Rabbi billi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini harus kita baca hadirin. Ya, kita mintakan ampun untuk kedua orang tua kita yang telah pulang ke rahmatullah. Kira-kira sampai gak doa yang kita dibaca untuk orang tua kita? Sampai hadirin sekalian berbahagia. Ada yang kagak bilang kagak nyampe di sini terbilang? Ada nggak yang bilang kagak nyampe di sini? Mudah-mudahan sampai. Kita yakin apa yang kita baca, kita doakan sampai kepada orang tua kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya doa itu hadirin harus banyak kita baca. Kita nggak bisa dengan bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia saja. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa bapak saya, dosa-dosa ibu saya, ampunkanlah. Jadikanlah kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan janganlah kau jadikan kuburnya jurang daripada jurang api neraka. Doa kita insya Allah hadirin dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu istighfar lahum, yaitu mintakan ampun untuk kedua orang tuanya. Dalam keterangan ulama mengatakan orang yang memintakan ampun kepada kedua orang tuanya langsung orang yang di dalam kubur itu mendapatkan satu derajat, di mana yang
di dalam kubur mendapatkan pencerahan, yaitu sinar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sampai-sampai ahli kubur mengatakan, "Ya Allah, ini ada apa ini? Kok saya mendapatkan tingkatan, satu tingkatan yang biasanya begini kok begini?" Ada kiriman dari keluarga kamu. Yang ketiga adalah al-infadu ahlihima, yaitu melaksanakan keinginan daripada orang tuanya yang belum terlaksana. Orang tua kita masih hidup, kepengen berangkat haji, tapi duitnya belum ada, buru mati. Nah ini anaknya harus bisa ya. Kalau anaknya juga punya uang ya, dibadalin tuh orang tuanya tuh. Ini namanya salah satu bakti anak kepada kedua orang tuh. Lagi korban, orang tua juga belum punya uang, keburu meninggal. Nah anak yang udah punya uang ini dikurbankan untuk orang tua. Ini akan sampai hadirin untuk orang tua. Itu bakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang keempat yaitu wasilaturrahmi, yaitu menjalankan yang namanya hubungan silaturahmi. Orang tua kita yang sudah meninggal itu kan banyak kerabat-kerabatnya, ada teman-temannya, kerabat-kerabatnya. Ini kewajiban seorang anak kalau ingin berbakti kepada kedua orang tua, datangin tuh, sambung, jangan sampai putus aja. Sebagaimana orang tua kita waktu hidupnya, dia bersama-sama menyambung hubungan silaturahmi. Ada sebuah cerita Abdullah bin Umar hadirin. Abdullah bin Umar bin Khattab. Suatu saat Abdullah bin Umar ini pergi naik kuda hadirin. Kemudian naik unta ya. Kemudian setelah dia melihat ada seorang kakek tua miskin, dia berhenti di situ hadirin. Kemudian diberikan sorban itu kakek yang tua yang miskin. Kemudian udah dikasih sorban, ditaikin kemana? Ke untanya. Yang namanya Abdullah bin Umar pada saat itu orang yang paling dihormati di kampungnya. Ajengan lah. Apa kata yang menuntun kuda onta tadi? Dikatakan, "Ya Tuhan, kenapa kamu perlakukan orang itu seperti ini?" Diberikan yang namanya sorban, ditaikkan ke atas unta. Kamu tahu gak itu? Orang ini adalah sahabat ayahku, Umar bin Khattab. Ya, kata Nabi, yaitu menyambung silaturahmi kepada kerabatnya, makanya dilaksanakan tuh oleh Umar bin Khattab. Itu 4 ya cara berbakti kepada kedua orang tua kita yang telah pulang ke rahmatul. Kemudian salah satu berbakti untuk orang tua yang telah pulang ke rahmatullah, ya ini yang namanya haul. Haul itu asal kata daripada hala yahulu haula. Artinya apa? Genap 1 tahun. Jadi kalau sudah 1 tahun namanya haul. Ini haul yang keberapa tadi? Kelima. Tahun depan haul yang ke-6. Kalau ada rezeki, mudah-mudahan dari Amin. Itu pengertian haul hadirin. Dari mana hadisnya, dasarnya adanya haul? Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam itu sering menziarahi orang tuanya, bapaknya, ibunya diziarahi. Apa yang dibaca? Surah Al-Fatihah, doa. Nah ini yang dibaca oleh Nabi. Kemudian Nabi Muhammad juga sering berziarah kemana? Ke makam Uhud. Siapa? Pamannya Nabi,
Yang namanya Hamzah bin Abdul Muthalib yang gugur dalam perang Uhud. Ini sudah didatangi oleh Nabi. Ya. Cuman saat itu Nabi berangkat menuju makom. Kalau kita di sini adalah bukannya makom, ya sama juga hadirin kalian berbahagia. Jadi dasarnya itu ada, ini namanya haul. Tapi orang sekarang hadirin jamaah yang berbahagia, haul katanya perbuatan bid'ah. Haul perbuatan bid'ah. Maulid katanya bid'ah juga. Tahlil juga bid'ah. Bid'ah mulu. Kalau semuanya bid'ah, kiai nganggur. Iya. Ustaz orang Dimakan PRT sambil dengerin ceramah agama. Haul nggak ada. Iya. Wih, subhanallah. Semuanya kagak ada, Ustaz pada nganggur hadirin kalian. Jangan cepat-cepat kita mengatakan itu bid'ah, itu bid'ah, itu bid'ah. Coba. Haul isinya apa haul ini? Tadi pembacaan tahlil. Bagus gak tahlil? Bagus. Kemudian pembacaan doa. Bagus. Maji makan maji. Tahlil, zikir. Bagus. Hadirin sekalian berbahagia. Pembacaan tahlil doa itu semuanya adalah bagus. Kecuali haul itu ialah banyak orang yang main gaple. Astagfirullahaladzim. Ya enggak? Itu baru namanya Haram. bid'ah. Masa orang tahlil kata bid'ah, orang maulid kata bid'ah. Jangan sembarangan mengatakan bid'ah hadirin sekalian berbahagia. Ada yang namanya dalilnya, ada dasarnya. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita pertahankan yang namanya tahlil, ya. Kita pertahankan. Waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati yang namanya makom, hadirin. Rasulullah melewati makom, kemudian Rasulullah berhenti di makom. Ada keledainya itu menghadap pada makom keledai. Rasul berhenti. Kata sahabat, Rasul ada apa? Aku mendengar ada di kubur itu sedang disiksa 2 orang. Rasul mengatakan ada orang lagi disiksa. Kemudian Rasul mengambil 2 pelepah kurma, ditancapkan kemana? Kepada kubur. Kata sahabat, ya Rasul, apakah